Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kalian bertemu kembali dengan ibu masih dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan mempelajari bab dengan materi hidup lapang dengan berbagi. Dan untuk subbabnya kita bahas mengenai zakat secara terperinci. Namun, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Soleh dan solehah, selanjutnya yaitu hari ini kita akan belajar tentang zakat, salah satu rukun Islam yang sangat penting. Siapa di sini yang sudah pernah mendengar tentang zakat? Anak-anak soleh dan solehah, tahukah kalian bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita tunaikan? Dengan zakat, kita tidak hanya menyucikan harta, tetapi juga membersihkan jiwa. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat At-Taubah ayat 103. Surat At-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa zakat membersihkan harta, mensucikan jiwa, dan membawa ketenangan bagi pemberi dan penerima. Begitu pula dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, zakat adalah bukti keimanan. Zakat menunjukkan kepatuhan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak soleh dan solehah, selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari zakat itu sendiri. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian harta kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat memiliki arti membersihkan dan juga mensucikan, baik dari sisi harta maupun jiwa. Di dalam zakat tersebut juga terdapat tujuan serta hikmah. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, tujuan zakat itu sendiri. Tujuannya yaitu membantu kaum yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat solidaritas umat Islam. Berikutnya mengenai hikmah. Hikmahnya yaitu membentuk sikap peduli, meningkatkan keimanan, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui tujuan dan hikmahnya, kita juga harus tahu jenis-jenis zakat itu sendiri. Jenis-jenis zakat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada zakat fitrah dan kedua ada zakat mal. Untuk penjelasan zakat fitrah dikeluarkan menjelang Idul Fitri berupa makanan pokok seperti beras. Yang kedua, zakat mal, harta yang mencapai nisab, batas minimum harta, dan haul berlaku 1 tahun, seperti emas, hasil pertanian, dan pendapatan. Selanjutnya, soleh dan solehah, ada 8 golongan penerima zakat atau asnaf. Nah, kalian perhatikan di situ ada keterangannya. Yang pertama yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya atau riqab, ghorimin, fisabilillah, ibnu sabil. Kemudian pada slide berikutnya, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari 8 golongan penerima zakat atau disebut juga asnaf. 8 golongan yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang sangat miskin dan tidak memiliki cukup harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Mereka adalah golongan yang paling membutuhkan bantuan zakat.
Yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah orang yang kehidupannya lebih baik daripada fakir, tetapi tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka memiliki penghasilan tetapi tidak memadai untuk kebutuhan pokok. Delapan golongan yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat, termasuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola administrasinya. Mereka berhak menerima zakat sebagai upah atas tugas yang mereka lakukan sebagai amil. Yang berikutnya yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau seseorang yang hatinya sedang dilunakkan atau didekatkan kepada Islam. Pemberian zakat kepada mereka bertujuan untuk memperkuat iman mereka atau menarik simpati terhadap Islam. Berikutnya yaitu riqab. Pada masa dahulu, zakat diberikan untuk memerdekakan budak atau membantu mereka dalam proses pembebasan diri dari perbudakan. Meski perbudakan tidak ada lagi di banyak tempat saat ini, konsep ini bisa diperluas menjadi pembebasan manusia dari berbagai bentuk penindasan atau belenggu modern. Berikutnya yaitu ghorim. Apa yang dimaksud dengan ghorim? Ghorim adalah orang yang memiliki hutang tetapi tidak mampu melunasinya. Pemberian zakat kepada mereka bertujuan untuk membantu mereka melunasi utang yang digunakan untuk keperluan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penjelasan berikutnya yaitu fisabilillah. Fisabilillah adalah orang atau usaha yang berada di jalan Allah, seperti kegiatan dakwah, jihad, pendidikan Islam, pembangunan masjid, atau usaha lain yang bertujuan untuk menegakkan agama Islam. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan tidak mampu melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Meskipun di kampung halamannya ia mungkin tergolong mampu, zakat diberikan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan mereka. Tentunya zakat itu memiliki manfaat sosial dan spiritual. Manfaat sosial di sini yaitu mengurangi kemiskinan, membantu yang membutuhkan, dan menciptakan masyarakat yang adil. Untuk spiritualnya, membersihkan jiwa dari sifat kikir atau pelit dan tamak, serta meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Baik, soleh-solehah, setelah kalian memahami mengenai manfaat tentang zakat itu sendiri, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ketentuan pelaksanaan zakat. Jadi, di dalam zakat fitrah dan zakat mal itu ada ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Yang pertama, harta yang dizakatkan harus halal, baik itu cara mendapatkannya atau cara mendistribusikannya harus dengan secara halal. Yang kedua, menghitung jumlah zakat sesuai nisab dan juga haul. Dan yang ketiga, memberikan kepada golongan penerima yang berhak. Siapa golongan yang berhak? Bahwasanya tadi sudah ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Alhamdulillah, solih-solihah, kita sudah belajar tentang zakat. Yuk kita amalkan ilmu ini dengan rajin, berbagi dan membantu sesama. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.